Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema Rambu-rambu akidah ahlu sunnah wal jannah. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul bersilaturahmi dengan nikmatnya di pagi hari ini di Masjid An-Nur dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim subuh. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita mau belajar soal rambu-rambu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu yang pertama ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu diluruskan adalah soal definisi iman itu sendiri. Jadi banyak di antara kita yang mendefinisikan iman itu kurang pas gitu. Sebab definisi iman ini kan yang menentukan orang itu apakah disebut beriman atau bukan. Maka definisi imannya ini kudu benar begitu. Kalau definisi imannya itu tidak pas, nanti kalau dicocokkan dengan apa yang banyak dikerjakan masyarakat Muslim Indonesia, wabil khusus begitu, nah ini akan terjadi ketidaksesuaian. Jadi sehingga definisinya A, kelakuan orang Muslim Indonesianya B, berarti kan orang Muslim Indonesia ini nggak masuk dalam kategori iman akhirnya, sebab definisinya melenceng. Ya, kita nggak tahu nih yang definisinya melenceng apa orang Islamnya yang melenceng, kan begitu.
Makanya perlu diluruskan. Nah, saya lihat nih banyak di antara kita yang mendefinisikan iman itu kurang pas. Sering kita dengar begitu, iman itu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih wa amalun bil arkan. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Ada tiga nih. Ini kita sering ngomong begitu. Iman tuh mulut mengucapkan, hati membenarkan, badan mengerjakan. Kan begitu yang sering kita dengar. Iqrarun bil lisan, mulutnya mengucapkan, tasdiqun bil qalbi, hatinya membenarkan, wa amalun bil jawarih, kemudian badannya mengerjakan. Nah, ini definisi yang tidak disebutkan oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru ini definisinya beberapa kelompok dari kaum Khawarij itu. Justru Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tiga aspek definisi iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cuma minta satu doang, at-tasdiq bil qalbi bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam annahu huwal haq. Begitu. Jadi definisi iman itu cuma satu aja, hatinya membenarkan bahwa apa yang datang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang hak. Begitu aja. Jadi mulutnya kagak ngomong, Ustaz. Kalau dia orang dari Islam, artinya lahir dari emak bapaknya Muslim, nggak perlu ngomong. Sebab yang wajib ngomong itu orang di luar Islam, mau masuk Islam, tuh gitu. Emak bapaknya non Muslim, lahir ini anak, maka terdidik dari sejak lahir didikan non Muslim. Udah gede umur 20 tahun ikut teman-temannya begitu. Kebetulan teman-temannya nih Muslim, akhirnya dia mendapatkan inspirasi dari teman-teman Muslimnya, ternyata Islam tuh baik dan seterusnya. Masuklah di Islam. Nah, orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam kudu ngomong begitu. Jadi itu kewajiban orang di luar Islam, mau masuk Islam ngomong. Kalau orang Islamnya sendiri, tidak pernah ada satu ulama yang saya tahu ngewajibin orang Islam syahadat begitu. Adanya syahadat pas lagi tahiyat akhir, itu aja. Selain itu nggak ada. Makanya kalau ada pengajian-pengajian yang mensyaratkan orang yang di dalamnya syahadat ulang gitu. Kan ada tuh pengajian yang kalau mau masuk ke situ kudu syahadat lagi. Oh, berarti pengajian ini menganggap orang di luar pengajiannya emang bukan Islam itu. Sebab mau masuk situ kudu syahadat. Enggak, jadi yang namanya orang Muslim yang lahir dari orang tua Muslim. Karena dalam surat At-Tur gimana tuh, walladzina amanu, surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunannya dalam masalah iman. Jadi memang imannya tuh bisa diturunin. Maka orang yang lahir dari orang tua Muslim, emaknya Muslim, minimal bapaknya lah Muslim begitu. Minimal bapaknya Muslim. Kalau bapaknya Muslim, bapaknya Islam, anaknya ngikut agama bapaknya begitu. Walaupun mungkin emaknya non Muslim. Ini kalau di Indonesia hampir tidak pernah terjadi gitu.
Walaupun pernah terjadi itu ya, emaknya muslim, bapaknya muslim, emaknya non muslim. Waktu siapa tuh? Jamal Mirdad. Iya gitu. Jamal Mirdad juga kagak tahu agamanya Islam apa bukan itu. Sama Lydia siapa? Lydia Kondor, Kondau. Lydia Kondau. Itu kan. Jadi kalau dalam syariat laki-laki Islam menikah dengan perempuan non muslim secara agama kan sah tuh, tapi di negara kita belum ada aturan tuh, nggak boleh. Kalau mau begitu tuh di luar, maksudnya nikahnya di luar Indonesia, masuk ke dalam bawa buku nikah begitu, itu sah tuh, secara agama sah. Maka orang yang lahir dari bapaknya muslim, emaknya non muslim, Islam itu dia, maka nggak perlu syahadat. Yang perlu syahadat tuh orang di luar Islam, lahir dari orang tua lakinya non muslim begitu. Kenapa definisi iman dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cuman satu, yaitu membenarkan dalam hati. Lalu bagaimana dengan definisi yang mengatakan harus mulut mengucapkan, hati membenarkan, dan badan mengerjakan? Nah, aspek badan mengerjakan itu bukan definisi iman dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pokoknya iman itu cuman at-tasdiq, dia membenarkan apa yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang bersama Nabi kan dari mulai akidahnya, dari mulai syariat halal haramnya, dari mulai akhlaknya gitu, dari mulai sifat tawadunya dan sebagainya. Annahul haq, itulah kebenaran. Orang muslim harus meyakini itu. Kalau dia tidak meyakini apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, nggak yakin bahwa itu sebuah kebenaran, imannya ini dipertanyakan ini. Gitu. Nabi Muhammad datang bawa syariat zakat, dibilang kayaknya zakat salah nih gitu. Itu imannya rusak itu. Nabi Muhammad datang bawa syariat orang kecil menghormati orang tua menyayangi orang kecil, kan begitu syariat Nabi Muhammad yang bawa itu. Maka kalau dia tidak meyakini itu, kayaknya nggak begitu nih, begitu. Jangan kayaknya, yakin apa enggak? Yakin, enggak begitu. Itu imannya rusak itu. Itu cukup meyakini syariat sholat wajib, syariat zakat wajib, yakin. Sedangkan aspek mengerjakan, badannya mengerjakan apa yang diyakini, itu bukan definisi iman. Jadi orang meyakini sah disebut mukmin, begitu. Orang sah disebut mukmin, dan definisi iman itu juga menjadikan orang muslim. Jadi iman dan Islam itu tidak ada bedanya selama dia disebut salah satunya. Tapi kalau disebut dua-duanya itu punya makna yang berbeda. Artinya kalau orang nyebut iman, yaitu Islam juga. Tapi ketika ada ulama atau dalam satu kitab menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, itu bedanya perkara batin sama zahir saja. Nanti kita jelaskan. Nah, maksud saya perkara ngerjain apa enggak ngerjain itu bukan definisi iman. Sebab kalau dia masuk dalam definisi iman, artinya banyak orang yang tidak mengerjakan perkara-perkara iman, berarti dia bukan orang mukmin. Sebab kan definisi iman tuh mulutnya ngucapin, hatinya membenarkan, badannya ngerjain. Dia mulutnya ngucapin, hatinya membenarkan, tapi badannya ngerjain apa enggak? Enggak, ya berarti definisi imannya kagak dapet itu. Berarti enggak disebut mukmin itu. Kalau orang kagak disebut mukmin, ntar meninggalnya disolatin apa kagak itu? Kan ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang enggak. Badan mengerjakan itu bukan definisi iman.
itu bagian dari kewajiban iman. Tuh, definisi sama kewajiban beda tuh. Definisinya membenarkan, hatinya meyakini, membenarkan apa yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akidahnya, dari syariatnya, dari akhlaknya, itu kebenaran. Tuh hatinya gitu. Sedangkan badan mengerjakan ini bagian dari kewajiban iman. Kalau ada orang mengatakan iman gak sama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Iman. Nabi Muhammad yang dibawa syariat zakat, yakin gak? Yakin. Itu kebenaran, itu kewajiban. Tapi ditanya, Bapak dagang udah 2 tahun, zakat apa kagak? Begitu. Dia bilang belum sih, kagak ada yang ngasih tahu. Itu kira-kira masih orang mukmin apa enggak tuh? Masih, sebab definisi iman itu membenarkan dalam hati bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini kebenaran. Badannya enggak ngerjain, yakin sholat wajib tapi kagak sholat, mukmin apa bukan? Mukmin. Begitu. Ini kan bahayanya kalau kita sebut mengerjakan dengan badan itu masuk dalam definisi iman. Akhirnya banyak di antara kita yang dikafirkan dengan definisi itu. Dan itu udah terjadi. Ada kok kelompok di antara orang-orang muslim yang melihat bahwa orang kalau kagak sholat itu otomatis keluar dari Islam tuh. Ada gak yang begitu? Ada gitu. Sholat zuhur ditinggal, kafir katanya begitu. Kalau ahlus sunnah wal jamaah beda antara orang yang tidak mengerjakan dengan tidak meyakini. Makanya ketika orang tidak mengerjakan sholat tuh kagak langsung dihukumi kafir. Ditanya dulu, apakah dia meninggalkan sholat karena malas, karena apa lagi? Kan orang ninggalin sholat tuh alasannya banyak tuh. Males, air kagak ada, masjid kejauhan, kain kagak punya, mukena kagak bawa, apalagi itu. Hah? Iya, pokoknya banyak banget alasannya. Kalau iya pokoknya begitu. Ustadznya gua kagak demen gitu. Imamnya gua kagak demen katanya. Jadi kalau ditanya kenapa nggak sholat, malas Ustadz. Tapi sholat tuh wajib. Saya tahu Ustaz. Yakin sholat wajib? Yakin Ustaz. Nah orang kayak gini nih namanya mukmin. Cuman dia berdosa sebab ada kewajiban iman kagak dikerjain. Mukmin masih. Artinya kalau waktu itu dia meninggal dunia disolatin sebab mukmin itu dia. Beda dengan orang yang melalaikan sholat, nggak sholat kemudian ditanya, kenapa gak sholat? Nggak mau lah. Emang kenapa nggak mau? Sholat mah kagak wajib. Jadi gitu. Sholat kagak wajib. Nggak wajib. Yakin sholat kagak wajib? Yakin. Emang yang wajib apa? Yang wajib itu zikir kepada Allah gitu, mengingat Allah aja. Nggak perlu sholat. Kan ada orang kayak gitu tuh. Jadi ingat aja, ingat aja gitu. Ini berarti dia hatinya pun tidak meyakini kewajiban sholat. Yang kayak gini nih keluar dari iman, nih murtad nih. Itu kalau ada orang begitu di sini itu umpetin di kamar, kunciin dari luar. Ntar wayanya makan siang dia minta makan, suruh inget makan aja begitu. Kira-kira kenyang apa enggak itu? Lapar mau makan, ingat begitu. Ingat makan, ingat sendok, itu ingat nasi. Jadi itu kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memasukkan aspek badan mengerjakan sebagai definisi daripada iman. Sebab memang yang dari dulu begitu terjadi, ya memang pengerjaan badan itu bukan bagian dari iman, dia kewajiban daripada iman. Bukan maksudnya bukan definisi iman, dia kewajiban. Maka kalau ada orang yang meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad meyakini Allah
membawa Allah satu, tidak ada Tuhan selain Allah, kita yakini. Nabi Muhammad membawa syariat salat 5 waktu yang wajib, kita yakini. Nabi Muhammad membawa syariat haji bagi orang yang mampu, wajib kita yakini. Nabi Muhammad datang bawa syariat puasa Ramadan, harus dalam hati kita membenarkan. Nabi Muhammad bawa syariat sabar dalam ujian, wajib itu kita meyakini bahwa kesabaran itu jalan terbaik dalam menghadapi musibah. Tapi ketika datang musibah kita marah-marah, kagak sabar, masih iman apa enggak namanya? Masih. Sebab yang iman tuh adanya dalam keyakinan. Badannya kagak ngerjain, dia melalaikan kewajiban iman, itu namanya. Nah, dalam definisi ulama, orang-orang yang punya keyakinan tapi tidak mengerjakan itu disebut dengan istilah mukmin fasik. Mukmin fasik kan sering dengar tuh, fasik. Mukmin fasik. Mukmin dia meyakini apa-apa yang daripada Nabi Muhammad SAW bawa, dari mulai akidahnya, dari mulai yakin bahwa surga dan neraka itu ada, surga itu kekal abadi, kemudian dia yakin apa adanya perhitungan nanti di akhirat, dia yakin tiupan sangkakala, nanti dia yakin ada pembangkitan kubur, yakin begitu. Kemudian dia yakini itu ada siksa kubur, dia yakin syariat salat wajib, tapi kemudian dia tidak mengerjakan apa yang dia yakini itu namanya fasik. Itu masih mukmin statusnya. Maka kalau mukmin layak apa enggak selamat? Layak selamat nanti. Gitu kan. Nabi Muhammad salah satu syafaatnya tuh ditujukan kepada siapa? Salah satu kelompok yang mendapatkan syafaat Nabi itu kan orang-orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar apa sih? Itu dosa besar tuh dosa yang dia kerjakan di luar dosa yang masuk dalam kategori as-sab'ul mubiqat. 7 dosa yang menghancurkan itu. Tapi hatinya masih meyakini kebenaran Islam. Nah, itu dapat seberat gitu. Artinya kalau ada orang yang, kalau kita definisikan iman itu termasuk mengerjakan, maka dari itu Nabi Muhammad nggak ada syafaatnya buat orang yang mengerjakan dosa. Sebab orang kalau ngerjain dosa berarti dia kagak mengerjakan aspek iman itu. Mestinya nggak dapat syafaat, tapi ternyata dapat syafaat. Semua yang orang mukmin itu dapat syafaat. Yang kagak dapat syafaat itu kan orang di luar Islam. Biar teman dekat kita, biar itu guru kita, guru sekolah maksudnya, biar itu abang kita, adik kita, kalau dia kagak iman nggak dapat itu syafaat gitu. Kan keyakinan kita ini syafaat itu bukan cuman dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang soleh di antara kita pun bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Nah, yang kagak dapat tuh orang non muslim tuh. Yang non muslim tuh yang itu tadi, tidak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kebenaran gitu. Nah, orang yang meyakini tapi tidak mengerjakan tuh namanya fasik. Ada orang hartanya banyak, ditanya, Pak Haji, saya lihat kambingnya ada 200 ekor itu. Udah zakat kambing apa belum? Kata Pak Haji, belum begitu. Emang kenapa Pak Haji? Lah, saya makan tiap minggu juga udah sedekah ke masjid gitu. Kalau tiap bulan saya ngumpulin anak-anak yatim, saya santunin. Tuh dokumentasinya ada di YouTube gitu. Nih. Itu Pak Ustadz tadi sholat di masjid kan? Iya. Itu sejadahnya baru, saya yang beliin itu. Tapi nggak zakat kambing Pak Haji. Ya kan saya sedekahnya udah banyak. Gitu. Nah, orang kayak begini ini namanya fasik, sebab tidak menjalankan kewajiban iman begitu. Ya sedekahnya bagus, cuman kewajiban zakat itu tidak dilaksanakan juga berdosa namanya. Tapi enggak keluar dari iman, enggak, karena definisi iman kan membenarkan, dia meyakini bahwa syariat zakat ini kebenaran.
tapi dia tidak mengerjakan, namanya fasik. Fasik itu sebenarnya ada kalimat Indonesianya tuh. Fasik tuh kalau di Indonesiain tuh artinya apa namanya? Pesek tuh, pesek. Pesek. Hidung pesek begitu. Hidung kalau pesek berarti hidungnya kurang apa tuh? Nah, kurang lurus, kurang mancung itu. Iman juga sama tuh. Iman kalau imannya orang fasik, nah itu imannya kurang lurus. Kudunya kan iman dia ngerjain, cuman dia kagak ngerjain sebab hidungnya pesek. Bukan pesek hidungnya, keyakinannya yang kurang mantap, kurang mancung itu. Makanya disebutnya apa namanya? Fasik. Jadi kalau dengar kata-kata fasik, wah itu pesek. Itu pesek kurang. Itu definisi iman begitu. Maka itu tidak lagi ada orang yang apa namanya menghukumi kekafiran orang muslim sebab dia tidak mengerjakan ibadah. Orang mukmin yang tidak mengerjakan ibadah harus ditanya apa yang menyebabkan dia apa namanya tidak ibadah. Kalau dia tidak mengerjakan ibadah sebab malas, nggak mau sholat, Ustaz, kenapa malas? Bertahun-tahun sholat kagak kaya Ustaz, kata dia begitu. Mau sholat kagak bikin kaya, mau kaya jualan online kan gitu. Itu kalau orang begitu tuh mesti didakwahi begitu, jangan langsung mau murtad udah itu, jangan begitu. Itu diajak masuk Islam, diajak sholat begitu. Makanya kan apa namanya ada memang apa namanya Baitul Mal itu memberikan sejumlah uang, sejumlah harta untuk pimpinan kelompok orang-orang tertentu agar bisa membujuk itu kelompoknya bisa ikut beribadah. Artinya kan ada di kelompok kita di apalagi Indonesia, kelompok sosialnya banyak. Ada mulai geng motor, ada K-popers, ada supporter bolaan begitu. Orang kayak gitu kan kalau diajak ngaji, kalau kagak sesamanya kan kagak mau berangkat itu. Kan ya? Anak-anak bola nih kalau suruh ngaji subuh apa pada datang? Kagak, orang ngaji subuh orang tua mulu kan. Anak-anak muda kayak gitu kan kagak begitu. Lagi kan orang tua juga kalau ngumpul yang diomongin asam urat lagi. Anak muda kayak gitu mana nyambung gitu. Nggak mau Ustaz ngaji. Emang kenapa? Mu orang tua mulu. Emang kenapa? Yang diobrolin penyakit mulu kan gitu. Asam. Kan ya, anak muda ngomongnya merek motor, merek mobil, pemain bola yang diobrolin. Maka orang tuh demen kumpul sama sesamanya sendiri. Jadi kalau ada pengajian khusus anak muda, saya mah demen-demen aja. Kan waktu itu ada orang yang rada marah gitu. Kok artis ngaji sama artis doang? Ya emang begitu gitu. Artis ngajinya sama artis. Artis mana mau dia duduk di sini ngaji subuh kan gitu. Emang pengajiannya artis sama artis. Emang kita tuh demen berkumpul dengan sesama kita. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal tuh ada itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal tuh ada dana zakat yang diberikan khusus pimpinan komunitas tersebut untuk mengajak orang-orang sekomunitasnya yang belum Islam biar masuk Islam. Yang baru masuk Islam untuk tetap teguh dalam Islamnya. Dana zakat dikasih begitu. Emang komunitas itu apa namanya wajar. Kan ya, ada pengajian kalau malam Minggu tuh apa namanya ada apa Nurul Mustafa itu di Cilodong tuh. Itu ngaji anak-anak muda semuanya. Kan ya. Kan kapan lagi kita lihat anak-anak muda tuh naik motor jauh-jauh dari Jakarta, dari Bekasi ke Citayam mau ngaji Al-Busyra kan gitu. Itu kan dia kayaknya dia juga nggak pernah ngaji di masjid samping rumahnya tuh kan gitu. Cuman emang begitu itu anak muda. Begitu, emang begitu. Jadi jangan apa namanya jangan disalahin. Masih untung dia ikut ngaji tuh. Daripada ini nongkrong kagak semenggah kan begitu. Ada komunitas apa namanya entrepreneur misalnya kan ya, komunitas ngaji pengusaha, rumahnya di Depok gitu, pengajiannya di Bintaro, ke Bintaro itu dia dari Depok gitu. Ya, emang begitu, emang demennya begitu. Kita tuh suka berkumpul dengan komunitas kita sendiri.
Ada siapa Ustadz apa tuh yang anak muda pada mau kawin tuh, siapa namanya? Yang kalau bahas urusan jodoh mulu, siapa? Ustadz Hanan. Nah, Ustadz Hanan kan ya, kan semuanya anak-anak muda yang pada mau nikah tuh kan ya. Yang kalau saya lihat Ustadz Hanan tuh tampilannya kagak kayak Ustadz itu, make kupluk kan begitu, make kemejanya tangan pendek kan begitu, kadang pakai celana jeans itu. Tuh kalau di masjid tuh anak kecil juga cuek aja pakai gitu. Kagak istilahnya kagak diciumin tangan itu gitu, orang kagak ngeliat Ustaz. Ya tapi memang begitu, itu komunitas begitu. Jadi komunitasnya membantu dia untuk mengenal Islam, dan kita bersyukur sekarang alhamdulillah hari-hari ini dengan banyaknya ragam komunitas, ada artis, ada pengusaha, pada punya pengajian. Akhirnya kita nemu fenomena baru. Ada orang-orang yang dengan segala hormat dari kecil jauh dari agama, bahkan orang tuanya pun demikian walaupun Islam aslinya. Akhirnya dia punya, ada yang namanya tuh Michael, ada yang namanya siapa John, ada yang namanya apa lagi. Pokoknya nama-namanya tuh kurang familiar lah, ada di masjid begitu kan gitu. Kan biasanya yang ada di masjid tuh Sulaiman kan. Kan ya, ternyata Michael ada di masjid itu. Kristianto tuh ada di masjid rupanya begitu. Akhirnya mereka kan menikah. Ketika menikah karena sudah punya pendidikan, akhirnya nama anaknya siapa? Anaknya namanya Aminah, anaknya namanya Muhammad, anaknya namanya Syamsuddin, anaknya cakep gitu. Jadi ada Sulaiman bin Michael gitu. Rada kagak nyambung, cuman kan bagus itu. Itu bagus kemajuan itu. Kan ya. Ini salah satu, makanya jangan kok ngaji di situ aja, ngaji dong di rumah di sini, biarin gitu, selama keluarnya masih ngaji biarin gitu. Emang dari situ kadang Allah ngasih cara lain buat itu. Orang tuanya nggak mampu ngajarin, tapi Allah ngasih cara lain dari temennya yang sama-sama tim futsalnya, dari temennya yang sama-sama grup matematikanya. Pokoknya kita yakin aja. Pokoknya kita punya anak, kita doain dengan cara apapun, yang penting Allah ngasih jalan kepada anak kita, jalan kebaikan begitu. Itu tadi tentang definisi iman, bahwa iman itu membenarkan, kalau kata Syekh Nawawi Banten cuman itu doang, al imanu tasdiqu ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam annahul haq. Membenarkan dalam hatinya, yakin begitu dalam hati bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebenaran. Yakin. Mulutnya nggak ngucapin. Kalau dia lahir dari keluarga muslim, iman. Kalau dia dari keluarga non muslim, maka untuk masuk dalam kategori mukmin ngomong asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya itu definisi mana. Kemudian yang kedua, rambu-rambu daripada ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan orang daripada Islam, artinya nggak gampang mengkafirkan. Bahkan untuk pekerjaan yang terlihat secara zahir nih pekerjaan kafir, pekerjaan syirik, itu orang mukmin tuh disuruh nyari excuse. Apa excuse tuh? Disuruh nyari toleransinya. Bahkan ada ucapan yang masyhur dari siapa? Imam Malik. Kalau kamu menemukan 99 sebab pada diri saudaramu, sebab kekafiran 99, di dalam dirinya ada tanda kekafiran, dan ada satu tanda keislaman dalam dirinya, maka menangkan satu tanda tersebut. Apa kata Imam Malik? Tahsinan bidzon, sebagai bentuk husnudzon sesama muslim. Begitu. Ada 99 nih. Kalau Natal pakai topi Sinterklas dia gitu. Ntar wayanya nyepi dia ngurung di kamar begitu. Tapi kalau Jumatan hadir dia begitu. Kan ya? Hadir Jumatan itu dia.
Orang ulang tahun pakai tiup-tiup lilin begitu. Mau kawin kan orang luar orang barat tuh kalau mau kawin ada pesta apa namanya tuh? Pesta bujang kan ya. Orang kita kagak ada, orang kita malah dipingit kagak boleh pesta-pestaan kan gitu. Ada pesta bujang, yang perawan pesta tuh pesta gadis, yang laki pesta bujang. Itu kan bukan budaya Islam itu. Jadi banyak sekali kita lihat dalam dirinya tuh tanda-tanda nih orang muslim apa bukan sih gitu. Iya, tanda-tandanya apa? Oh, dia begini, Natal ikut, pernah masuk ke gereja begitu. Ya pernah orang dia tukang AC, dia lagi instalasi AC di gereja itu. Emang orderannya ada di situ gitu. Pokoknya tandanya banyak, tapi ada satu tanda yang kita lihat dia tuh Islam. Kok bisa bilang begitu? Iya, dia kalau Jumatan hadir itu. Kalau Jumatan dia datang ke masjid, malah biasanya dia duduknya paling depan, gitu. Nggak kayak tetangga kita, duduk paling belakang supaya pulang dapat nasi Jumat cepet-cepet, gitu. Karena jangan depan-depan lah, takut ntar pulang ketinggalan nasi berkat, kan sayang kan. Nasi Jumat. Iya, jadi apa namanya, kata Imam Malik begitu. Jadi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah justru demennya itu masukin orang dari Islam. Jadi apapun tanda kekafirannya, kalau ada satu aja aspek yang bikin dia muslim, apa misalnya KTP-nya misalnya Islam, itu mesti jadi tahsinan bidzon, jadi husnudzon. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan ciri mereka untuk sering mengeluarkan orang dari Islam begitu. Wah, itu berarti keluar dari Islam tuh. Jadi apa, guru-guru kita tuh nggak ada yang kalau pidato ceramah tuh murtad begitu, enggak. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya lebih suka masukin orang ke Islam begitu. Ngelihat ada orang berdosa kan masih bisa husnudzon, iya dia dosa, cuman kan dia punya ilmu buat tobat, kan begitu. Itu husnudzon. Iya dia dosa, jangan-jangan dia terpaksa. Iya dia itu maksiat, cuman kan emang kondisinya susah keluar dari maksiat, kan begitu. Jadi husnudzon segala aspek gitu. Bahkan apa itu aja yang keyakinan, apalagi soal syariat yang beda pendapat doang, kan begitu. Itu kan kayak masuk gereja pakai topi Sinterklas, kan begitu. Itu masih ditoleransi. Yang penting ada satu aspek di dalam dirinya yang kita lihat dia muslim. Apalagi soal cuman beda apa namanya, beda pandangan. Contohnya dalam masalah menggambar begitu. Ini kan sampai sekarang orang Islam ribut soal hukum menggambar begitu. Ada yang bilang gambar haram, jadi melukis tuh bahkan dikatakan haram sebab melukis tuh nanti dimasukkan ke dalam neraka, nanti disiksa oleh Allah sambil ditunjukkan gambarnya. Lalu gambarnya itu diminta oleh Allah untuk nih hidupin gambar yang lu buat begitu kan ya. Padahal yang dimaksud itu bukan gambar, itu yang dimaksud adalah patung berhala sesembahan. Itu yang disepakati. Tapi yang tidak disepakati itu gambar. Gambar tidak disepakati keharamannya, 2 dimensi. Yang disepakati keharamannya itu adalah gambar patung 3 dimensi dengan tujuan disembah begitu. Bahkan kalau ada apa namanya patung ditujukan untuk tidak disembah, itu pun jadi toleransi oleh banyak ulama begitu. Cuman kan apa ibaratnya konotasi orang bikin patung untuk tidak disembah tuh zaman dulu jauh. Zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, orang kalau bikin patung ya buat disembah begitu. Artinya tidak ada tujuan lain yang terfikirkan waktu itu untuk bikin patung kecuali disembah. Kalau sekarang tujuannya banyak. Anak-anak kita tuh anak apa itu bikin robot gitu. Itu kan juga patung juga, replika bentuk badan manusia 3 dimensi. Kan nggak ada orang nyembah robot gitu. Nyembah bos perusahaan robot banyak itu orang gitu. Takut gak digaji, itu kan juga nyembah juga namanya. Iya, jadi apa namanya
perkara-perkara yang bagian daripada fikih, artinya dalam akidah aja kita suruh nyari excuse-nya, suruh nyari kayaknya gitu, kayaknya dia begini mah terpaksa, kayaknya hatinya masih yakin muslim begitu. Kita disuruh nyari itu kayaknya, apalagi soal masalah cuman ibadah nih, perkara beda pendapat soal gambar, soal maulid kagak maulid, kemudian soal bunga bank begitu kan ya. Bunga bank, kalau riba kita sepakat haram tuh riba, cuman bunga bank tuh haram apa riba apa bukan, itu yang jadi perdebatan. Ribanya kita sepakat haram riba kita sepakat, tapi bunga bank tuh kategorinya riba apa bukan, itu kan jadi perdebatan kan ya begitu. Kemudian apalagi banyak yang lain. Maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pandangannya, fatwa-fatwanya itu tidak pernah kemudian ujuk-ujuk mengeluarkan orang daripada Islam begitu, daripada Islam. Makanya tasyabbuh, orang yang menyerupai orang non muslim itu kategorinya tidak murtad tapi haram. Murtad tuh nanti ditanya soal keyakinannya gitu, lu ngerjain begini nih maksudnya apa gitu, pakai topi Sinterklas, ikut-ikut ke gereja gitu. Itu yang kemudian menjadi pembeda, dan itu mungkin yang membuat orang-orang kita nih, kalau di Asia ini itu kan orang Islamnya ramah-ramah, alhamdulillah kan begitu. Itu memang dakwahnya itu tidak mudah mengkafirkan, dan itu termasuk tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditokohkan daripada Imam Abu Musa Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga-tiganya sepakat tidak kita mengkafirkan siapapun yang masih berkiblat dengan kiblat yang sama dengan kita gitu, apapun afiliasi kelompoknya gitu. Maka kalau kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan, sebab yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni ma akhwafu alaikum, yang saya takutkan daripada umatku setelahku nanti al munafasah fid dunya. Mereka yang saya kata Nabi itu kagak khawatir kita musyrik, sebab fondasi imannya tuh udah cakep dari dulu, batasannya udah pada tahu. Yang Nabi khawatirkan daripada umatnya setelahnya nanti yatanafasuna fid dunya, mereka berlomba-lomba dalam keduniaan, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bukannya tidak khawatir tentang kemusyrikan, sebab kemusyrikan itu sudah punya batasannya cakep, mantep begitu. Tapi yang masih dikhawatirkan sama Nabi Muhammad itu adalah orang-orang berlomba-lomba untuk mengejar dunia begitu. Yang satu sisi ngelihat ini kan juga termasuk Islam, nggak ngelarang gitu, tapi akhirnya terus berlomba-lomba main gede-gedean rumah, main gede-gedean organisasi, main bagus-bagusan, macam-macam namanya, main harum-haruman dan sebagainya. Itu yang tidak diinginkan, dan itu terjadi zaman sekarang gitu. Berapa banyak tuh orang yang bela-bela ngutang biar kelihatan punya, kan begitu, ngutang sini ngutang situ biar bisa posting di Instagram, di IG. Temennya yang lain ngiri, waduh gua kudu ngutang juga ini, bukan gitu. Akhirnya kan itu berlomba-lomba gitu, dan datanya kan memang gitu. Indonesia ini termasuk pelaku pinjam online terbesar se-Asia Tenggara. Itu berapa miliar tuh transaksi dalam setahun tuh pinjaman online itu yang pinjam online. Kira-kira orang berduit apa orang kagak punya duit tuh? Orang kagak punya duit kan ya, berlomba-lomba. Maka daripada itu, ini rambu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama tadi definisi imannya harus diluruskan,
kemudian sikap orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan. Mereka malah lebih lebih senang untuk memasukkan mereka ke dalam Islam, apalagi sampai mengkafirkan. Maka hadis Nabi Muhammad SAW yang cuman 1-2 buah hadis, berdasarkan hadis Nabi, kamu nih murtad ini begitu. Itu Nabi juga kagak seneng kayaknya hadisnya dipakai buat ngeluarin orang dari Islam tuh gitu. Iya, kalau Nabi Muhammad hidup dia tahu ada orang yang dimurtadin pakai hadisnya beliau tuh, kayaknya marah banget itu. Gitu. Jadi ini tentang rambu-rambu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira cukup materi kita. Nanti kita lebih lebih panjang untuk diskusi dan juga tanya jawab. Kalau memang ada yang ingin tanyakan, silahkan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipersilahkan kepada para jemaah jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustadz katakan kalau yang fasik itu masih tergolong iman itu ya. Bagaimana yang munafik? Apa masih tergolong iman? Terima kasih. Jadi munafik itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, definisinya itu izharul iman wa kitmanul kufri. Jadi munafik ini ada namanya munafik asghar, ada munafik akbar, nifak sugro dengan nifak kubro. Nifak asghar, munafik kecil, itu munafik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 3 cirinya tuh. Ayatul munafiki salas, tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzab, kalau ngomong dusta. Idza wa'ada akhlaf, kalau janji dia ingkar. Idza tumina khan, kalau dikasih amanat dia khianat. Ini munafik kecil namanya. Karena munafik ini tidak punya kaitan dengan keimanan. Itu namanya munafik kecil begitu. Tapi yang disebut munafik akbar itu munafik yang kaitannya dengan iman, yaitu izharul iman, dia menampakkan keimanan. Jadi di depan orang tuh dia iman, dia sholat, memakai kain yang paling bagus gitu, merek kainnya Atlas. Wadimor lewat tuh, Wadimor Atlas merek. Atlas juga masih kalah kayaknya sama BHS. Sekarang BHS mahal banget ini sekarang. Iya, BHS. Ya, saya nyebut mulu kalau di pengajian BHS. Maksudnya biar ada jemaah yang ngasih begitu. BHS mahal banget, cakep memang itu dia. Pokoknya pakai baju yang mahal, pakai koko yang paling mewah begitu. Tapi hatinya tuh mengingkari apa yang dikerjakan. Itu namanya munafik. Nah, munafik itu izharul iman wa kitmanul kufur. Zahirnya iman, tapi sejatinya dia tidak meyakini. Dia enggak meyakini kewajiban sholat, dia tidak meyakini kewajiban zakat, dia enggak meyakini kewajiban puasa. Dia meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Jadi zahirnya doang iman. Nah, zaman dulu terjadi itu yang namanya munafik di zaman Nabi Muhammad SAW dari orang Madinah asli. Orang Madinah yang udah bangun reputasi tinggi, sampai akhirnya datang Nabi Muhammad SAW. Dia nggak senang, masa orang baru dihormatin, kita orang lama nih di sini nih. Akamsi, tahu gak akamsi? Anak kampung sini begitu. Masa kita akamsi kalah sama orang pendatang begitu. Cuman dia nggak punya kekuatan. Dia mau ngelawan kagak ada yang belain. Dia mau ngikut setengah hati gitu. Itu nimpuk kejauhan, ngeludah kagak nyampe. Itu orang munafik begitu. Makanya ikut-ikut setengah hati. Nah, orang munafik di zaman Nabi itu ya begitu. Sebab tapi orang munafik itu kan di hati, maksudnya dalam hati. Orang Nabi Muhammad
tahu secara karena dia diberikan wahyu. Tapi orang-orang pada umumnya kan nggak tahu mana orang munafik mana enggak. Jadi munafik itu status diri yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya sendiri. Makanya tidak pernah satupun ada hukuman untuk orang munafik zaman Nabi. Nggak ada kan ceritanya zaman Nabi Muhammad tuh memenggal kepala orang munafik, ada nggak? Nggak ada. Yang dipenggal kepalanya kisos, yang dihukum rajam berzina, yang dihukum cambuk mabuk. Tapi yang dihukum gara-gara munafik, nah, karena zahirnya Islam. Dan Nabi Muhammad tahu mana munafik itu. Sebab salah satu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu munafik tuh. Kan ya, yang kalau zohor asar datang ke Nabawi, kalau isya sama subuh kagak kelihatan gitu. Sebab kalau isya sama subuh kan emang kagak kelihatan orang. Udahlah, kagak usah ke masjid. Orang gua datang kagak ada yang tahu, gua kagak datang orang juga nggak tahu, kan begitu. Itu munafik zaman Nabi dulu. Termasuk yang Nabi Muhammad bilang, nih kalau datang waktu sholat, saya pengen banget nyuruh orang jadi imam sholat, saya keliling gitu. Ngapain Nabi? Keliling bawa kayu bakar, mau bakar rumah-rumah orang yang kagak pada sholat. Kan Nabi Muhammad pernah begitu ngomong. Itu ditujukan untuk orang munafik. Tapi dilakuin nggak apa Nabi Muhammad? Nggak dilakuin, itu ancaman aja. Sebab kalau terjadi Nabi Muhammad bakar rumah, jadi dikesankan tuh Nabi Muhammad bakar rumah sahabat muslimnya sendiri. Sebab itu orang munafik zahirnya Islam. Ada orang Islam dipanggil, dieksekusi, akhirnya dikondisikan, diberitain Nabi Muhammad bunuh saudara muslimnya sendiri. Karena orang yang orang lihat tuh dia muslim. Gitu. Maka munafik itu begitu, munafik akbar itu. Jadi munafik itu orang yang kalau dulu ya terjadi di zaman Nabi itu memang benar-benar munafik kubra, munafik akbar, yang hatinya mengingkari, cuman zahirnya tuh kelihatan Jumatan datang. Nah kalau di sini nih yang sekarang sering banyak orang munafik, saya nggak yakin tuh munafik akbar. Itu munafiknya asgor itu. Soal ngomong aja, dulu orang dia ngomong begini, sekarang begitu, munafik itu tuh kan gitu. Itu bukan munafik akbar yang urusannya sama iman. Karena munafik akbar yang urusannya sama iman itu orang nggak bisa tahu. Sebab itu dalam hati kan begitu, dalam hati. Kita nggak tahu secara zahir, kita lihat dia sholat, zakat dia bayar zakat, puasa dia ikut puasa, kan begitu. Apalagi pokoknya yang zahir kelihatan. Maka yang disebut sekarang munafik tuh mungkin maksudnya adalah munafik asghar gitu. Kalau munafik asghar itu tidak ada kaitannya dengan dengan keimanan. Orangnya masih iman, cuman dia berdosa sebab munafik. Jadi munafik tuh ngerjain. Ya kalau ada orang seperti itu ngerjain sholat tapi nggak yakin kewajiban sholat, ya munafik gitu. Munafik. Cuman kan kita nggak tahu mana yang munafik mana bukan dalam keimanan. Sebab itu perkara zahir, perkara iman, perkara hati. Maka mungkin kita bisa sebut orang munafik bukan munafik dalam hal keimanan gitu, tapi dalam hal munafik kecil, munafik asghar, soal itu tadi sosial, ngomongnya dusta, janji dia ingkar, kemudian diberi amanat dia khianat begitu. Artinya nggak ada kaitannya orang kalau munafik itu jadi non muslim. Sebab munafik yang disebut munafik sekarang ini munafik kecil. Jadi kalau disebut munafik tidak keluar dari Islam begitu. Beda sama munafik yang memang dulu Nabi Muhammad sebut. Kan Nabi Muhammad sebut orang sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sebab itu tadi sholat isya gelap, sholat subuh gelap. Jadi orang munafik punya kesempatan untuk kagak sholat gitu. Sebab emang sholat yang dia kerjain itu kan bukan karena Allah. Emang biar kelihatannya jangan gitu. Makanya sholat subuh berat banget itu dia mikirnya 70 kali itu mau berangkat sholat. Iya. Sayang udah pakai baju bangun capek-capek kagak diliput wartawan kan sayang kan begitu. Itu bahasanya begitu. Itu. Tapi kalau yang sekarang banyak disebut orang munafik tuh munafik asghar. Bagus gak Ustaz nyebut-nyebut munafik? Secara pendidikan gak bagus karena itu mengajarkan kalimat-kalimat yang kurang
apa sih kalau bahasa motivator tuh kurang afirmatif gitu, nyebut-nyebut munafik tuh. Tapi sebagai bagian daripada apa istilahnya warning, peringatan kepada orang-orang untuk tidak berdusta, iya bagus-bagus juga. Makanya ditaruh apa namanya tempatnya. Maka jangan kemudian asal ngomong lagi, kan nih kita sering kebawa suasana nih. Lagi ngumpul sama anak-anak nonton TV, ada berita munafik tuh orang tuh gitu. Anak kita dengar gitu, munafik apaan mak, ada gitu. Munafik tuh kue cucur. Susah kita jelasinnya. Jadi sebagai pendidikan ke anak-anak tuh nggak bagus nyebut-nyebut kalimat kayak gitu tuh kurang afirmatif. Gitu kan, iya, apalagi musim pemilu kayak gini nih, emaknya megang HP, bapaknya nonton TV, tuh lihat pak tuh, ini dulu dia begini-begini, sekarang malah begini tuh, munafik emang begitu. Anaknya dengar gitu, ya mama nonton apa sih gitu. Iya, jadi makanya jangan sering-sering dah nyebut. Jadi kalau mau nyebut tuh di tempat yang pas aja gitu, di tempat yang proporsional begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya masalah riba. Saat ini kan banyak sekali tuh Pak, seperti properti yang menawarkan baik rumah ataupun yang lainnya. Nah itu saya pernah dengar salah satu ustadz bahwa boleh kita itu ngambil rumah atau apapun yang mudorotnya dan manfaatnya itu lebih banyak manfaatnya. Sementara di Indonesia kalau namanya ngambil rumah atau yang lain itu pasti ada bunganya Pak. Kalaupun di misalnya bank syariah itu terminationnya berbeda, bukan disebut riba. Nah karena ini masih masih membuat kita itu ragu-ragu apakah syariah ataupun konvensional, itu karena sama-sama cuma beda terminologinya saja. Jadi kami mohon penjelasan supaya lebih jelas. Terima kasih. Ini di sini rumah udah pada lunas. Jadi soal KPR nih, masalahnya memang susah nih. Jadi begini, kalau ada orang pengen rumah 500 juta misalnya, lalu kagak boleh nyicil, itu riba itu. Akhirnya gimana? Kumpulin aja duit. Ntar kalau dia udah ngumpulin duit nyampe 500 juta, kira-kira rumah yang kemarin 500 juta masih 500 juta. Iya, emang ngumpulin 500 juta bisa setahun kan begitu. Iya, orang 20 tahun juga susah itu ngumpulin 500 juta. Tapi di satu sisi rumah itu adalah primer, kebutuhan primer. Kira-kira ada gak pihak baik swasta atau negeri yang mau udah kredit kagak make bunga-bungaan gitu, gua mah orang baik gitu? Ada gak kira-kira begitu? Nggak ada, semuanya punya resiko. Bahkan bank syariat pun kan, bank syariat sebenarnya namanya bukan apa KPR, namanya tuh ijarah muntahiyah bitamlik. Ada dua dia, ada ijarah muntahiyah, ada tiga, ijarah muntahiyah bitamlik, ada ijarah mutanaqisah, sama namanya apa namanya, al-murabahah bil wa'di bil bain. Tiganya ini, kalau yang ijarah muntahiyah bitamlik ini sama seperti KPR di bank konvensional begitu. Cuman memang nyebutnya ijarah muntahiyah bitamlik begitu, dan bunganya itu dibikin, bukan bunga dia nyebutnya, marginnya tuh dibikin flat. Nah, karena dibikin flat agar tidak terpengaruh dengan kenaikan dan inflasi bunga,
maka dibikin di atas rata-rata bunga tinggi itu. Artinya dalam setahun 2 tahun ini rata-rata bunga naik 2% misalnya, itu dia bikinnya 4%. Jadi ijarah muntahiyah bitamlik di bank syariat lebih mahal nilai cicilannya. Ada namanya ijarah mutanaqisah. Ini kalau saya belum jelas nih ijarah mutanaqisah ini kayak gimana. Ada yang ketiga nih baik murabahah. Murabahah itu modelnya banknya beli dulu dengan harga katakanlah 500 juta, lalu bank jual ke nasabah dengan harga 600 juta. Ini secara syariat murni kagak ada masalah. Banget syariah banget. Cuman murabahah bil bai ini bank syariat nggak ada yang begitu. Setahu saya nggak ada yang begitu. Setahu saya nggak ada yang begitu. Nah kalau di bank, nah lalu gimana Ustaz caranya? Saya punya guru dari Mesir, namanya Dr. Amr Wardani. Dr. Amr Wardani. Beliau mengatakan model akad beli rumah kayak begini nih, yang kredit begitu, tapi sertifikatnya ditahan sama bank kan begitu. Itu kan dibilang beli sertifikat ditahan gitu. Dibilang kredit tapi nebutnya beli begitu. Kan ya. Ini kata beliau ini namanya aqdun ghairu musamma. Akad yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini akad model baru. Akad model baru. Maka akad model baru ini tinggal dilihat yang pertama, pastikan ada kelompok ulama yang membolehkan. Ada kelompok ulama. Artinya jangan sampai kita mengambil pekerjaan perkara yang kagak ada landasan fatwa agamanya. Gitu. Jangan soal KPR, untuk makan kepiting aja nunggu fatwa dulu kan ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita, karena kita kan orang awam nih, jangan sampai kita ngelakuin perkara yang tidak ada sandaran fatwanya. Yang pertama itu dulu tuh, ada kelompok ulama walaupun minoritas gitu. Ada kelompok ulama walaupun minoritas yang membolehkan ini gitu. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa rumahnya ini rumah yang masuk dalam kategori primer. Rumah primer itu rumah pertama. Kalau bukan rumah pertama udah bukan primer lagi. Maka untuk menjajakinya ini perlu banyak variabel lagi. Tapi kalau rumah pertama tuh pasti primer. Yang ketiga, pastikan bahwa dirinya adalah orang yang mampu untuk melunasi tunggakan-tunggakan itu. Maksudnya bulanannya berapa nih? Sekian juta. Kita punya gak pekerjaan yang bisa melunasi itu? Jangan masuk ke perkara yang diperdebatkan hukumnya, kita sendiri kagak siap begitu. Pokoknya asal bisa kredit aja. Siap gak ini dengan bulanan sekian? Ya belum tahu lah, bismillah aja. Allah juga kagak demen namanya dipakai buat kayak begitu. Bismillah aja lah. Pastiin dulu punya kerjaan apa enggak. Maka dari 3 jenis ini, KPR itu baik di bank syariat atau di bank konvensional menjadi sah-sah saja dengan 3 catatan ini. Ada sekelompok ulama yang membolehkan, kemudian ada dia ini kebutuhan primer, kemudian yang ketiga dia adalah orang yang mampu. Nah karena akad ini bermasalah, maka orang-orang yang tidak punya masalah dengan beli cash itu jangan masuk-masuk ke akad ini gitu. Makanya kalau yang nanya Raffi Ahmad, saya bilang KPR haram itu. Raffi Ahmad nanya KPR halal apa enggak? Haram gitu. Orang dia punya duit banyak banget gitu. Tapi kalau ada karyawan misalnya pasukan oranye tuh di Jakarta, ada pasukan biru SDA sumber daya air tuh gitu, gajinya cuma 4 juta 5 juta, ada KPR yang nawarin ya ini bisa punya rumah cicilannya 2 juta begitu. Kita bilang jangan, KPR haram. Ini sampai tua kagak punya rumah ini gitu. Sampai tua kagak punya rumah ini. Dan orang kayak gini kan nggak bisa mengakses ke bank-bank yang dia pilih.
akses bank yang dia punya tuh akses bank yang punya afiliasi sama pekerjaannya kan ya. Ini kerjaannya ngasih afiliasi ke bank yang konvensional. Ini mau apa coba? Gitu. Mau gimana coba? Dan itu ada ulama yang membolehkan itu dengan catatan ijarah itu ijarah muntahiyah bitamlik. Maka sah-sah saja begitu. Jadi jika karena yang namanya muamalat ini, falsafahnya muamalat itu bukan apa kata Tuhan. Maksudnya bukan apa kata wahyu, tapi falsafahnya muamalat ini adalah menunaikan hajat hidup orang. Hajatnya terpenuhi itu kebaikan. Artinya enggak ketat-ketat banget soal beda ibadah sama muamalah. Kalau ibadah apa kata Tuhan, plek-plekan begitu. Enggak boleh apa kata manusia. Ini kalau kata saya mah mendingan sholat subuh dimundurin aja jam 7 gitu. Emang kenapa Ustaz? Biar orang-orang pada sholat begitu. Boleh gak begitu? Apa kata Tuhan jam subuh nggak boleh kita atur-atur. Ini yang bagus nih haji ini tanggal 9 nih wukuf, kayaknya bagi-bagi aja nih. Yang wukuf tanggal 9 tuh orang Asia aja dulu. Nanti orang Eropa tanggal 10 biar nggak desek-desekan begitu. Boleh bang gitu. Tapi kalau muamalat syariat ngasih banyak peluang, ayo. Makanya aslinya muamalat itu aslinya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Dan akad kayak gini nih akadnya nggak pernah terjadi. Model kayak gini baru. Jadi ada 3 pihak yang terjadi. Ada pihak nasabah, ada bank yang menanggung, ada developer tuh yang jual tuh begitu. Ini maka itu daripada untuk bisa terjadi kemaslahatan dibolehkan dengan catatan. Tapi orang-orang yang mampu untuk keluar dari perdebatan ini wajib keluar gitu. Kan punya 200 juta mah, kenapa beli mobil kredit begitu? Kan bisa keluar dari perdebatan. Jangan sama yang masuk tuh yang memang punya kebutuhan untuk itu. Punya kebutuhan, dia nggak punya jalan keluar gitu ya kan. Maka daripada itu kalau saya ngelihatnya sah saja tidak ada masalah selama tadi itu dia kalau bisa pilih bank yang memang ada apa fatwa ulama, dia punya fatwa ulamanya begitu. Kalau nggak bisa milih ya pastikan ada kelompok ulama yang membolehkan model akad seperti itu. Dan kalau yang terjadi nggak ada masalah. Artinya KPR model yang sekarang konvensional pun ada sebagian ulama yang membolehkan. Cuman memang ini urusan boleh sama nyusahin jangan disamain. KPR konvensional boleh, cuman nyusahin itu dia begitu. Sebab bunganya kan tiap tahun ganti-ganti mulu kan, dan bunga biasanya kagak bakal turun itu. Biasanya naik terus kan begitu. Maka kalau bisa pilih yang syariah begitu. Kalau bisa pilih yang syariah. Ya, walaupun secara zahir sistemnya sama. Seenggaknya kita berlindung di balik ulama yang ada di supervisornya bank syariah. Karena hampir seluruh bank syariah itu seluruhnya itu disupervisi oleh anggota Dewan Syariah Nasional gitu. Jadi kita aman lah begitu. Kemudian ini rumah pertama yang memang kebutuhan primer. Kemudian yang ketiga kita punya kepastian untuk bisa melunasi begitu. Jadi saya kira itu. Artinya kalau saya bahas KPR saya kagak pernah nyebut riba. Isunya bukan di situ KPR tuh. Isunya bukan di riba kalau buat saya begitu. Sebab kondisinya ini terlalu rumit. Kalau minjem utang piutang itu riba. Ada itu. Sebab ya itu tadi begitu. Nyanter begitu. Oke? Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Pak Haji? Sudah? Baik, dicukupkan Ustaz. Terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustaz. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan
orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lagi masa pemilu, mudah-mudahan pemilu bisa berjalan dengan damai dan menghasilkan pemimpin yang takut kepada Allah, cinta kepada rakyatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.